Di sebuah desa terpencil di Talangsari, Lampung, pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan menyapu rumah-rumah kayu sederhana yang berjajar di antara ladang-ladang kering. Warga mulai beraktivitas seperti biasa, beberapa ibu menanak nasi di dapur kayu, sementara para lelaki bersiap untuk pergi ke ladang. Namun, di balik ketenangan itu, ketakutan mulai merayap di hati mereka. Desas-desus beredar bahwa tentara akan datang. Sejak beberapa bulan terakhir, desa ini menjadi sorotan karena keberadaan kelompok yang dianggap menentang pemerintah. Mereka yang tinggal di Talangsari sebagian besar adalah rakyat biasa, petani, pedagang kecil, dan santri yang mencari kehidupan damai. Namun, tuduhan bahwa desa ini menjadi sarang kelompok radikal membuatnya dalam bahaya. Menjelang siang, suasana desa berubah. Beberapa warga melihat sekelompok pria berseragam loreng bergerak mendekati perkampungan. Para ibu segera menarik anak-anak mereka masuk ke rumah, sementara para lelaki bergegas mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara tembakan pertama terdengar. Jeritan dan kepanikan meledak di seluruh desa. Asap mulai mengepul dari beberapa rumah yang terbakar. Para warga berlari ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri. Di antara kekacauan itu, suara tangisan anak-anak dan teriakan meminta tolong menggema di udara. Hari itu, Talangsari tidak lagi menjadi desa yang damai. Tragedi baru saja dimulai. Langit di atas Talangsari, Lampung, berubah menjadi kelam. Asap tebal mengepul dari rumah-rumah yang terbakar, sementara suara tembakan masih terdengar di kejauhan. Warga yang ketakutan berlarian ke dalam hutan atau bersembunyi di ladang kering, berharap bisa lolos dari amarah tentara yang mengepung desa. Di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, Pak Hasan, seorang petani tua, menggenggam erat tangan anaknya yang masih kecil. Nafasnya memburu, matanya nanar melihat kobaran api yang melahap rumah-rumah tetangganya. Ia tahu desa mereka tak akan pernah sama lagi. "Pak, kenapa mereka menyerang kita?" Suara lirih anaknya hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk kepanikan. Pak Hasan tak bisa menjawab. Ia hanya menarik anaknya lebih dalam ke tumpukan jerami, berharap mereka tak ditemukan. Di luar, langkah-langkah sepatu bot menghentak tanah, disusul suara bentakan kasar. "Tangkap mereka. Jangan biarkan seorang pun lari." Malam semakin mencekam. Warga yang tertangkap digiring ke lapangan kecil di tengah desa. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa pria muda yang mencoba melawan kini tergeletak di tanah. Tubuh mereka berlumuran darah. Seorang perempuan muda, Ibu Siti, menangis terseduh-seduh di sudut, mendekap bayinya yang ketakutan. Ia melihat suaminya dipisahkan dari kelompok dan dipukul dengan popor senapan. Tak ada perlawanan, hanya pasrah. Di antara reruntuhan rumah dan jeritan pilu, Talangsari berubah menjadi ladang kematian. Malam itu, api membakar bukan hanya rumah-rumah, tetapi juga harapan para penduduk. Besok, ketika fajar menyingsing, desa ini akan tinggal kenangan. Fajar menyingsing di Talangsari, tetapi yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan bau anyir yang menyengat di udara. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat berlindung kini hanya arang yang hangus, sementara ladang-ladang sepi tanpa suara. Hening, di sudut desa, Pak Hasan masih bersembunyi di bawah tumpukan jerami bersama anaknya. Nafasnya tertahan saat mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Beberapa tentara menyisir area, memastikan tak ada yang tersisa. "Bakar semua yang masih berdiri. Pastikan tak ada yang bisa kembali ke sini." Suara tegas seorang komandan menggema. Pak Hasan merapatkan tangan ke mulut anaknya yang hampir menangis. Jika mereka ditemukan, itu berarti kematian. Sementara itu, di tanah lapang dekat desa, ratusan warga yang tertangkap berdiri dalam diam. Mata mereka kosong, tubuh mereka gemetar. Mereka tak tahu nasib apa yang menunggu. Beberapa pria yang dianggap pemimpin digiring ke sudut, diinterogasi dengan kasar. Sebagian dari mereka tak pernah terlihat lagi. Ibu Siti, yang semalam masih mendekap bayinya, kini terduduk lemah. Suaminya tak ada di sisinya lagi. Ia hanya bisa menangis dalam sunyi,
di tengah ketakutan yang menyelimuti semua orang. Ketika siang menjelang, tentara mulai mundur, meninggalkan desa dalam kehancuran. Warga yang tersisa hanya bisa melihat ke arah puing-puing rumah mereka. Talangsari yang mereka kenal telah lenyap, namun lebih dari sekadar bangunan yang hancur, yang hilang dari desa itu adalah rasa aman dan kepercayaan. Mereka yang selamat harus memilih, bertahan dalam ketakutan atau pergi meninggalkan segalanya. Di balik reruntuhan, di antara nyala api yang mulai padam, sejarah mencatat tragedi ini sebagai luka yang tak akan pernah sembuh. Hari-hari setelah tragedi, Talangsari 1989 terasa seperti bayangan kelam yang menghantui para penyintas. Desa yang dulu hidup dengan kesederhanaan kini hanya tinggal puing dan kenangan. Beberapa warga yang berhasil selamat memilih meninggalkan Lampung, menyelamatkan diri ke daerah lain dengan harapan bisa memulai hidup baru. Namun, ketakutan tetap membayangi. Pak Hasan dan anaknya berjalan menyusuri hutan, menjauh dari desa yang kini sudah tak lagi bisa mereka sebut rumah. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya berharap ada tempat di mana mereka bisa hidup tanpa ancaman. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Talangsari tak akan pernah sama lagi. Di sisi lain, Ibu Siti kini tinggal sendiri. Suaminya telah hilang, rumahnya telah musnah, dan ia hanya memiliki bayinya yang masih kecil. Ia tak punya pilihan selain mencari perlindungan di desa terdekat, meski rasa takut masih menggerogoti pikirannya. Ia tahu apa yang terjadi di Talangsari bukanlah sesuatu yang boleh dibicarakan sembarangan. Sementara itu, pemerintah berusaha mengubur kisah ini dalam senyap. Berita tentang tragedi Talangsari nyaris tak terdengar di media. Semua dikabarkan aman, seolah tak pernah ada pembantaian. Mereka yang bertanya terlalu banyak menghadapi risiko yang tak kecil. Namun, kenangan tak bisa dihapus begitu saja. Orang-orang yang kehilangan keluarganya, mereka yang menyaksikan rumah mereka dibakar, dan anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan tetap menyimpan luka itu di dalam hati. Tragedi Talangsari menjadi bukti bahwa ketidakadilan bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja. Tahun demi tahun berlalu, tetapi Talangsari tak pernah benar-benar dilupakan. Para penyintas yang berani mulai menceritakan kisah mereka dalam bisik-bisik, berharap suatu hari keadilan bisa ditegakkan. Di antara abu yang tersisa, Talangsari tetap hidup dalam ingatan mereka yang menyaksikan bagaimana nyawa tak berdosa dihancurkan atas nama kekuasaan.